tanggal 28 Oktober nah ini, 28 Oktober. 2019. Udah 4 tahun ya Pak, kurang lebih ya. Bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Banyak stigma nih Pak yang mengatakan Mas Gibran masih muda, apakah punya kapabilitas, banyak yang meragukan begitu. Seperti apa sih Pak? Saya biasanya tidak suka menjawab dengan membuat pembelaan yang bersifat glorifikasi. Artinya menisbatkan sifat-sifat yang mungkin tidak ada pada Mas Gibran ya. Karena sebagian besar kekhawatiran orang, kecemasan orang juga ada benarnya. Mas Gibran masih muda, terlalu muda memang iya. Ya kan? Artinya kalau nanti insya Allah Pak Prabowo Gibran menang, Mas Gibran akan tercatat sebagai wapres termuda dalam sejarah Indonesia, ya kan? Jadi kita tidak menyalahkan orang kalau mereka bilang ini terlalu muda. Ya. Yang kedua, orang bilang juga dia tidak punya pengalaman. Iya, pengalamannya kan yang baru jadi wali kota 2 tahun nih Pak. Kita boleh wali kota kan di Solo gitu ya. Jadi kita juga bisa mengatakan bahwa tidak salah juga orang membuat kritik seperti itu kan. Yang orang tidak tahu bahwa kemampuan pasangan Prabowo Gibran ini untuk membuktikan janji-janjinya sebenarnya sangat memadai itu. Oke. Tapi penasaran di balik layar pemilihan Gibran sebagai wapres yang ditunjuk oleh koalisi tentunya itu sebenarnya seperti apa sih Pak? Ini cerita-ceritanya yang mungkin banyak orang masih gimana sih kok bisa tiba-tiba nama Gibran, padahal waktu itu ada nama Pak Erlangga, ada Pak Erik, dan juga nama-nama Pak Ridwan Kamil bahkan. Seperti apa Pak? Rekonsiliasi ini menyelamatkan Indonesia di tengah krisis global dalam 4 tahun terakhir ini, menciptakan stabilitas, ya kan? Dan menjauhkan kita dari ancaman pembelahan dan disintegrasi yang terjadi dalam 2 pilpres sebelumnya. Basis atau ide dasar dari pembentukan koalisi ini dan nanti yang menyebabkan Mas Gibran masuk sebagai pilihan itu adalah rekonsiliasi yang saya katakan sebelumnya ya. Dan selalu saya ulang-ulangi, ini adalah rekonsiliasi antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi untuk melanjutkan legasi yang sudah ada dan menyempurnakannya. Ya. Itu satu. Yang kedua, sebenarnya dari awal dalam obrolan saya secara pribadi dan teman-teman kita di Gelora ini, para pimpinan Gelora, kita berkali-kali mengusulkan sebenarnya kepada Presiden untuk mempertahankan koalisi pemerintahan yang ada. Sayangnya pemerintah ini pecah. Jadi Nasdem tidak keluar dari pemerintahan tapi mengumumkan capresnya duluan secara sendirian. Habis itu PDIP mengumumkan capresnya juga secara sendirian. Tapi tidak keluar juga dari pemerintahan. Akhirnya kita tidak bisa mengatakan bahwa pemerintah ini pecah dalam pengertian bubar semuanya. Karena faktanya semua partai-partai pendukung pemerintah masih ada di dalam kabinet semuanya. Tapi mereka punya pilihan capres yang beda-beda, ya kan? Saya juga nggak membayangkan ya, karena saya nggak pernah hadir di rapat kabinet ya. Bagaimana rasanya rapat kabinet setelah 3 capres ini diumumkan ya? Lalu Pak, apakah setelah pertama kali Gibran diminta untuk mendampingi Pak Prabowo ini, apakah langsung setuju dan apakah langsung direstui oleh Pak Jokowi sendiri Pak sebenarnya? Situasinya setahu saya tidak ya, karena sepanjang kita paling tidak ya pengalaman saya, cerita pengalaman Partai Gelora ya, berkali-kali kita ketemu Presiden, nggak pernah Gibran itu ada dalam tema pembicaraan. Oke. Dan juga nggak pernah jadi alternatif sebenarnya gitu loh. Saya kira Gibran ini muncul sebagai alternatif, terutama setelah tidak ada titik temu ya dari ide koalisi besar yang tadinya kita usulkan itu ya, yang menggabungkan partai-partai yang ada dalam pemerintahan sekarang gitu ya. Terutama setelah Nasdem mengumumkan capresnya sendiri, kemudian PDIP mengumumkan capresnya sendiri, dan kelihatan tidak ada titik temunya, jalan lah seperti itu ya. Oke. Berarti Pak, artinya ini kan Mas Gibran udah jadi cawapres, Mas Bobi juga sudah keluar dari PDIP dan juga mendukung Mas Gibran. Nah, Pak Jokowi? Saya kira kalau kita membaca psikologi Pak Jokowi dan apa yang beliau inginkan saat ini,
Menurut saya yang lebih penting buat beliau sekarang ini adalah Menjaga. menyempurnakan pekerjaannya sampai akhir masa jabatan ya. Iya kan? Betul. Tidak bisa kita mengatakan bahwa isu netralitas itu ya dalam pengertian bahwa semua menteri-menteri dari partai-partai politik dari tahun 2019 yang sekarang punya capres beda-beda itu masih ada dalam kabinet. Masih dalam satu lingkup gitu ya, Pak? Masih ada ya. Iya kan? Ya kalau misalnya kita bilang polisi misalnya, itu kan di bawah koordinasinya Pak Mahfud MD kan? Sebagai Menko Polhukam kan? Ya dong. Gitu kan? Apalagi yang kita mau sebutin. TNI juga ada di bawah koordinasi Menko Polhukam, ya kan? Mendagri ada di bawah koordinasi Menko Polhukam, ya kan? Menhan juga ada di bawah koordinasi Menko Polhukam, ya kan? Kan beliau masih ada di situ. Kalau misalnya nanti di lapangan ada pelanggaran, kan Pak Mahfud kan juga tidak mundur kan dari kabinet kan? Dia bisa tegur aja langsung kan? Oke. Lalu Pak, ini menarik untuk strategi dari Kim sendiri, Koalisi Indonesia Maju seperti apa? Apalagi kemarin baru bertemu dengan Mas Gibran di Medan. Ya. Ada hal-hal baru Pak yang belum diungkapkan ya? Ada progres apa Pak? Dari rangkaian acara yang sudah kita adakan sejak pengambilan nomor urut ya, di Jambi, di Medan, di Toba, dan di beberapa tempat lain. Yang saya secara pribadi rasakan itu memang ada histeria, ada luapan sambutan kegembiraan dari masyarakat ya. Bahasa apa aja Pak di sana Pak? Yang baru, bahasa apa? Mungkin langkah baru, kan ini kan kampanye udah tinggal 3 bulan lagi. Umumnya mereka teman-teman di daerah itu seperti mendorong betul kalau bisa kita tuntaskan dalam satu putaran. Nah, menarik Pak, tuntaskan dalam satu putaran. Seperti apa nih Pak? Kan ini cukup yakin nih, optimistis satu putaran. Kenapa sampai seoptimis itu dan apa penyebabnya? Jadi gini Pak, yang penting kan menangnya dulu. Betul. Satu putaran atau 2 putaran itu nggak ada masalah. Tapi yang penting menangnya dulu kan. Nah itu satu. Yang kedua, karena pertumbuhan kenaikan elektabilitas jadi survei juga relatif bagus, terutama setelah MK, kemudian setelah pengambilan nomor urut, kita melihat ada tren kenaikan elektabilitas yang sangat bagus. Sebenarnya sisa waktu yang tersedia ini kalau kita push kerja lebih keras lagi, mungkin bisa kita menangkan dalam satu putaran. Ada satu alasan yang paling kuat untuk memenangkan satu putaran. Satu alasan penghematan. Saya tanya-tanya beberapa teman di pemerintahan ya, berapa sih kita menghemat kalau satu putaran? Kira-kira sekitar 17 triliun. Oh Pak, ini apakah ada tokoh nasional baru yang akan bergabung di Kim? Karena kan Bu Hovifah ini dengar-dengarnya masih belum menentukan pilihan, atau sebenarnya sudah masuk ke Kim Pak? Bu Hovifah ini kan masih masa jabatannya masih sampai Desember ya kalau nggak salah. Jadi masih harus netral aja dulu gitu ya, seperti itu ya. Dan saya secara pribadi juga nggak terlalu mengikuti percakapan beliau dengan teman-teman di tim di TKN ya, di Pak Rosan dan teman-teman gitu ya. Walaupun saya yakin bahwa pilihan politik terbaik bagi Bu Hovifah adalah Prabowo Gibran. Oke, berarti kemungkinan besar bisa masuk ke sini ya Pak? Insya Allah bisa. Oke. Satu lagi yang mungkin juga insya Allah bergabung. Siapa, Pak? Itu Pak Karwo. Jadi tidak ada masalah dengan ada tudingan tadi dinasti keluarga, kemudian intimidasi-intimidasi yang dari salah satu paslon Kan seperti begini itu. Mas, kalau isu keluarga itu begini, ini kan jabatan yang elected ya, jadi Siapa saja? bukan penunjukan ya, ini kan bukan kerajaan, iya kan? Mas AHY dulu maju di DKI, kalah juga kok gitu, ya kan? Mbak Fuad bahkan tidak dicalonkan oleh PDIP. Karena juga kan orang berhitung kan sisi elektoral dan seterusnya kan, artinya menurut saya yang keluarga politik ya terlibat aja semuanya, nggak ada masalah ya gitu ya. Jadi Toh yang memilih kan juga rakyat kan. Bisa jadi keluarga itu menjadi faktor kemenangan, bisa juga faktor kekalahan gitu. Tapi pada akhirnya kan orang melihat orang, ya kan, melihat calonnya, melihat kandidatnya gitu ya. Oke Pak, nanti kita akan mencari tahu seperti apa tanggapan Pak Anies terkait tantangannya tadi, salah satu geopolitik, ngomongin soal
Palestina dan juga Israel, dan seperti apa solusinya dan dampaknya buat Indonesia. Nanti dijawab di segmen selanjutnya, Pak. Terima kasih. Kita ngopi dulu dikit ya. Ngopi dulu, Pak. Di situ ada 2 negara yang punya senjata nuklir. Satu Israel, satu Iran. Ini kalau misalnya situasinya tidak terkendali, dia berkembang menjadi perang kawasan, nah kita punya masalah. Itu harga BBM. Bukan hanya krisis global yang menjadi tantangan Indonesia menuju pemilihan umum 2024. Situasi geopolitik yang sedang tak baik-baik saja juga menambah tantangan, seperti perang antara Israel dan Palestina yang eskalasinya semakin panas. Bahkan ribuan warga yang tak berdosa menjadi korban. Lalu, bagaimana pandangan politisi Anies Mata melihat geopolitik global ini? Bagaimana pengaruhnya bagi Indonesia dan ketiga capres jelang pemilu? Ini menarik, ini kita ada di studio ya, studionya Bapak. Di sini juga sering membahas Anies menjawab. Nah, kan biasa ini Anies tempat Mata kita duduk menjawab. nih, ya. Sekarang saya yang nanya ya, Pak ya. Berarti biasa di sini nih ya. Kita langsung duduk aja, Pak. Di sisi lain, Palestina. para orang Palestina ini benar-benar di dalam masa titik Terpuruk. nadirnya, terpuruknya. Nah, Hamas itu lahir tahun 87, 88 tuh. Pas 40 tahun kemudian dia. Nanti tahun 2027 ya umurnya 40 tahun. Oke. Jadi ini generasi kedua. Nah, sekarang kebalikannya. Israel ada dalam kondisi perpecahan, baik elit politiknya, elit militernya, maupun juga rakyatnya. Sekarang ini bayangkan, Mbak, dalam 5 tahun terakhir ini mereka 5 kali pemilu. Ya. Karena nggak ada yang bisa membentuk pemerintahan. Sehingga Netanyahu supaya bisa membentuk pemerintahan harus berkoalisi dengan kaum Zionis ekstrim. Semua ya. Nah, sekarang jadi perpecahan di dalam tubuh Israel sekarang ini malah membawa mereka dalam ancaman perang saudara. Dan ada satu masalah, Pak, dan menurut saya ini menentukan nanti jalannya peristiwa di Palestina ini. Apa itu, Pak, masalahnya? Posisi Netanyahu sendiri. Netanyahu ini punya kasus korupsi. Kalau ada perdamaian, dia masuk penjara. Oke. Jadi Netanyahu sangat membutuhkan perang ini berlangsung lama supaya dia bisa bertahan. Untuk mengamankan diri Untuk sendiri. mengamankan posisinya sendiri. Tapi masalahnya adalah dia tidak bisa dia tidak bisa mengembalikan reputasi militer Israel, reputasi intelijen Israel. Dia nggak bisa. Karena dia nggak akan bisa memenangkan perang darat ini sekarang. Invasi darat ini akan menyebabkan korban yang sangat besar di pihak tentara Israelnya sendiri. Coba bayangkan, Mbak, masa rumah sakit diserang itu. Ya. Iya kan? Apa logis jangan semua kayak itu. Ini kan sama aja dia ingin mengatakan bahwa dia tidak ingin menciptakan rasa aman pada seluruh warga Gaza. Anda keluar dari rumah untuk mencari perlindungan di rumah sakit atau di tempat-tempat publik. Tempat itu pun juga diserang semuanya itu. Tapi kan Anda tidak memenangkan pertempuran karena Anda membunuh orang sipil. Jadi kalau misalnya kita mengatakan, apakah suatu waktu mungkin Israel hilang dari peta? Mungkin. Sebab muncul dan hilangnya negara dari peta itu peristiwa sejarah yang biasa. Terjadi secara berulang-ulang. Iya. Dan tadi dari logika dan juga ada catatan-catatan historinya, 2027 kemungkinan perang itu bisa kan berlahir. Gini, istilahnya basis optimisme yang bersifat spiritual ya. Dan juga basis pesimisme yang bersifat spiritual di pihak Yahudinya. Iya kan? Kalau di pihak Islamnya kan basis optimisme yang bersifat spiritual. Tapi sebenarnya yang lebih penting sekarang kita lihat adalah rangkaian peristiwa geopolitik di mana perang Palestina sekarang ini terjadi ketika perang Ukraina masih berlangsung.
Dan perang Ukraina ini adalah momentum pertama dari ledakan konflik terbuka antara kekuatan-kekuatan adidaya. Betul, kekuatan Iya kan? besar. Sehingga sekarang kita bisa mengatakan bahwa perang Palestina ini salah satu fitur yang akan merubah arah peristiwa global di masa yang akan datang. Ini fitur yang sangat penting. Karena tempat ini selamanya akan menjadi playground bagi semua kekuatan adidaya di dunia. Oke. Gitu. Artinya Pak ini dengan geopolitik yang eskalasinya juga semakin tajam, banyak perang yang belum selesai begitu. Apa dampaknya bagi negara Indonesia dan juga tentunya ini pemilu 2024 dan para capres kita ini juga kan menjadi salah satu indikator dan juga concern yang pasti dipikirkan. Yang pertama itu ada pepatah kalau dalam bahasa Arab Mbak gitu ya. Wa masaibu qaumin inda qaumin fawaidu. Musibah yang menimpa suatu kaum biasanya adalah manfaat bagi bangsa yang lain atau kaum yang lain. Di sini kita memberikan dukungan kepada Palestina dan itu pasti punya juga dampak elektoral. Jadi kalau kita lihat itu ada bagusnya satu sisi, tapi di sisi yang lainnya yang berbahaya bagi kita sekarang ini adalah kalau ini berkembang menjadi perang yang tidak terkendali. Perlu dicatat Mbak, di situ ada 2 negara yang punya senjata nuklir. Ya. Satu Israel, satu Iran. Ya kan? Ini kalau misalnya situasinya tidak terkendali, dia berkembang menjadi perang kawasan, nah kita punya masalah. Itu harga BBM. Harga BBM pasti naik dan itu berarti harga lain juga secara otomatis pasti naik. Lalu Pak ini apa solusinya Pak? Apakah ada solusi untuk bisa menghentikan perang Israel dan juga Palestina? Sekarang kita pemerintah sedang melakukan dan saya mendorong supaya pemerintah lebih giat lagi melakukan semua langkah diplomatik yang diperlukan untuk segera melakukan ceasefire ya, gencatan senjata gitu. Dan yang kedua penyaluran bantuan kemanusiaan gitu. Walaupun kita juga mengerti bahwa ini ada kesulitan penjangkauan dan juga kesulitan secara teknis. Ya. Nah, tapi ini harus kita lakukan. Pemerintah saya kira harus melakukan tekanan kepada pemerintah Mesir untuk membuka jalur di perbatasan di Rafah itu ya, supaya bantuan kemanusiaan bisa masuk. Dan mungkin juga pemerintah bisa membangun tenda lapangan ya di perbatasan supaya yang tidak terakomodasi di rumah sakit bisa dibawa ke sana. Tapi yang paling pokok sekarang adalah gencatan senjata gitu. Dan diplomasi tadi ya Pak. Iya. Ada nggak sih Pak sesuatu hal yang bisa menyatukan atau ini bisa berhenti gitu Pak? Selain tadi kan diplomasi terus diusahakan. Sebenarnya yang bisa menghentikannya Amerika. Okay. Kalau Amerika bilang sama Israel stop, ya dia stop. Berarti kuncinya dari Amerika ya. Oke. Cuma Amerikanya kasih jalan, ini kan masalahnya itu. Jadi kuncinya di situ dan kuncinya di situ ya. Sekarang negara-negara ini bisa menekan semuanya kan, menekan Israel, tapi dia kan tergantung. Ini kan negara proksi itu, tergantung bos besarnya kan. Tergantung yang sponsorin begitu ya. Tergantung sponsornya itu. Kalau Amerika bilang hari ini telepon stop, kita nggak bantu Anda kalau Anda mau lanjut perang itu, selesai. Stop, tanpa bantuan Amerika nggak bisa lanjut Israel itu kok itu. Oke. Nah, karena bangsa-bangsa itu biasanya di tengah krisis seperti ini punya satu dari 2 pilihan, lumpuh atau tumbuh. Gitu. Oke, berarti kita tentu berharap kita Tumbuh. tetap tumbuh. Tuh, arahannya mungkin ada wejangan bagi anak muda. Nah, jadi gini, kalau arahan kita kepada para caleg, gunakan seluruh kekuatan kreatif Anda untuk melakukan semua langkah yang diperlukan untuk menang. Nah, itu. Segitu aja arahannya. Salam Gelora. Salam Gelora. Salam Gelora. Partai Gelombang Rakyat Indonesia merupakan partai baru yang menjadi salah satu peserta pemilihan umum 2024. Partai yang berdiri pada 28 Oktober 2019 ini didirikan oleh mantan petinggi Partai Keadilan Sejahtera, Muhammad Anies Mata dan Fahri Hamzah.
Lalu, bagaimana langkah dan strategi partai baru dengan nomor urut 7 ini bertarung dalam kontestasi pemilu 2024? Ayo, Pak, ini gimana Pak sebagai partai baru, apa langkah dan juga strateginya Pak? Jadi alhamdulillah kita sudah melewati semua tahapan proses pendirian partai baru, kemudian verifikasi parpol, kita sudah lewati semuanya dan sekarang ada sisa waktu 3 bulan ya, Betul. insya Allah untuk menuju pemilu. Dan saya percaya betul bahwa insya Allah kita bisa lolos threshold ya. Tentu saja sebagai partai baru target kita yang paling utama kan lolos threshold dulu ya. 4% suara. Kira-kira itu sekitar 6,5 sampai 7 juta suara kira-kira ya. Bagaimana cara Partai Gelora supaya masyarakat ini lebih aware dan juga mengenal Partai Gelora? Nah, dari awal kita percaya betul dengan kekuatan narasi. Gitu ya. Saya suka berdebat dengan orang yang mengatakan bahwa masyarakat ini perlu nasi, bukan narasi. Gitu. Kita ini ingin menciptakan lompatan besar dalam kapasitas bangsa kita secara umum untuk menjadi negara superpower baru. Nah, dalam konteks itu yang diperlukan oleh masyarakat itu pada dasarnya adalah arah atau navigasi, kompas. Ketika dunia sekarang sedang ada dalam krisis global yang sistemik dan ini akan berlangsung dalam waktu yang lama. Jadi Mbak Naya lihat ya, dalam waktu 4 tahun terakhir ini kita melihat bagaimana COVID terjadi dan membuat perubahan yang dahsyat di seluruh dunia. Kemudian salah satunya diantaranya menciptakan resesi, tapi tidak kita duga tiba-tiba ada perang Ukraina, ya kan? Februari 2022 ya. Artinya waktu itu COVID belum selesai benar nih kan. Tapi perang Ukraina masih berlangsung, sekarang kita ada perang baru, perang Palestina. Jadi di tengah dunia yang kacau ini sebenarnya apa yang paling diperlukan oleh Indonesia itu adalah navigasi. Yang paling berat Pak yang dirasakan partai politik jelang pemilu 2024 ini apa sih Pak? Apakah ekonomi kah? Apakah tadi geopolitik juga itu tentunya berpengaruh? Apa sih yang dirasakan paling berat khususnya Partai Saya Gelora? merasakan sekali bahwa kemudahan yang paling kita rasakan di lapangan itu adalah kemampuan masyarakat kita, sampai orang yang kita anggap masyarakat paling bawah yang selama ini cuma perlu nasi, ternyata mereka bisa menangkap narasi besar seperti itu. Mereka tidak sebodoh yang kita bayangkan, mereka tidak sesederhana yang kita bayangkan. Saya kira ini dampak dari kemajuan teknologi ya, telekomunikasi, informasi dan seterusnya. Tapi kesulitan terbesar kita itu adalah logistik. Bapak, ini menarik tentunya berbicara mengenai langkah dan juga strategi, tentunya ada arahan nih kepada para caleg-caleg juga supaya tadi menembus Senayan. Ini saya sudah salvok nih, kayak sudah ada kader-kader juga yang kumpul di sini. Pak, bisa disapa ini dari mana aja Pak caleg-calegnya? Ini kalau mau nyapa mereka ini gini caranya. Gimana, Pak? Salam Gelora. Kurang semangat Pak suaranya. Oh gitu kurang ya? Iya. Salam Gelora. Coba Pak, umur berapa? Mas umur berapa? Kalau saya alhamdulillah umur 26. 26. Calegnya berarti di mana? Di Jakarta Selatan. Nah, Dapil seperti itu. apa nih kampanye ala-ala anak muda? Pengen tahu langsung deh. Kalau kampanye anak-anak muda sih intinya jadi diri sendiri aja. Kayak gimana terjun ke masyarakatnya, keluarga, konstituen itu seperti Ketemu apa? ibu-ibu, ketemu bapak-bapak, semuanya ya kita menjadi anak muda karena anak muda itu relatif di mana-mana diterima gitu. Gimana Sama sih cara ibu-ibu. menyentuh ibu-ibu Banyak ya, bercandanya, semuanya? Mas. Oh, Banyak bercandanya sih. bercanda, terus menyampaikan visi misinya itu juga penting kan supaya akhirnya mereka tuh menjatuhkan pilihan lah istilahnya, memilih Mas Sandinya. Seperti apa Mas? Kalau aku sih biasanya men-tone down narasi-narasi besarnya Gelora ini ke bahasa yang lebih gampang dicerna sama masyarakat, sama ibu-ibu gitu. Kalau misalkan kita berbicara tentang superpower baru misalkan, ya kita omongin hal-hal yang sebagian daripada superpower baru itu yang bisa diterima di masyarakat. Berarti gaya tetap anak muda ya, nggak yang kaku atau apa? Santai aja ya. Gimana nih Pak? Berarti gayanya seperti itu. Arahannya mungkin ada wejangan bagi anak muda. Nah, jadi gini, kalau arahan kita kepada para caleg, gunakan seluruh kekuatan kreatif Anda untuk melakukan semua langkah yang diperlukan untuk menang AID
Segitu aja arahnya.